Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa teman-teman ya, hari ini kita akan membahas beberapa saham dan IHSG. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, untuk minggu depan ya, menurut saya indeks itu cenderung bergerak melemah, teman-teman. Itu terlihat dari market global yang majority Dow Jones itu sampai minus 2%, kemudian Nasdaq juga minusnya besar, Hang Seng juga minusnya besar. Juga dari komoditi itu juga majority pada minus semua, teman-teman. Jadi untuk minggu depan I think IHSG juga akan ikut market global, teman-teman ya. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang trading di saham Indonesia, di indeks Indonesia, saran saya jangan agresif. Jangan nambah-nambah versi dulu, teman-teman ya. Buat yang udah kena trading stop, cut dulu. Kemudian tunggu lagi indeksnya stabil. Untuk saat ini ya saran saya masih sama, jangan agresif dulu. Oke. Nah, untuk saham-saham yang akan saya bahas itu saham-saham yang minggu lalu kita bahas, yang masih on track, yang fail nggak usah saya bahas ya. Yang pertama itu Excel. Oke, Excel ini dilihat dari segi teknikal itu masih oke, teman-teman ya, masih oke. Minggu lalu kita akan beli Excel itu di sini ya, and then sampai saat ini masih floating profit ya, dia ketahan di resisten. Nah, untuk teman-teman yang udah beli di bawah, mau TP setengah di harga sekarang itu oke ya, atau mau hold pakai trailing stop juga masih oke, teman-teman ya. Nah, harapan saya sih di sini Excel membuat konsolidasi baru ya, yang namanya handle, sehingga nanti ada pattern baru, yaitu jadi kalau dia turun dengan low volume sampai 3000, teman-teman boleh koreksi lagi Excel di situ ya, around 3100 sampai 3000, teman-teman bisa manfaatkan lah koleksi tipis-tipis Excel kalau dia turun sampai situ dengan volume rendah ya. So far Excel still oke. Kalau menurut saya Excel still oke. Ya, kalau mau TP setengah terserah kalian, kalau mau hold terserah kalian ya. Ya pakai trailing stop aja istilahnya. Oke, itu untuk Excel. Kemudian yang berikutnya ada Bukalapak. Bukalapak juga minggu ini bergerak positif, teman-teman, di mana minggu lalu kita sarankan beli Bukalapak itu di sekitaran harga di sekitaran harga 330 sampai 320. Nah, ini menurut saya Bukalapak still oke ya. Dia dalam proses pembuatan shoulder kanan. Di sini juga ada pattern kecil yang di break, yaitu ascending triangle. Untuk saat ini support terdekatnya ada di 350 ya, 350 sampai 354. Kalau jebol under itu teman-teman bisa consider untuk trailing stop. Atau kalau mau teman-teman yang baru mau koleksi di harga sekarang bisa sih ya, tapi mengingat market yang masih jelek, koleksinya tipis-tipis dulu ya, jaga 350-nya alias 350-nya. Kalau jebol itu teman-teman better untuk exit dulu ya di Bukalapak, karena kalau market tertekan ada juga potensi Bukalapak ini ikut tertekan ya. But so far dari segi volume saham ini masih oke. Di sini juga ada dua candle rejection ya di supportnya. Jadi so far saham ini menurut saya sih cukup kuat ya untuk saat ini. Jadi masih ada ruang untuk kenaikan maybe ke 400 dulu, dan kalau 400 lewat bisa ke sekitaran harga 500, teman-teman. Jadi so far buat teman-teman yang udah punya Bukalapak boleh hold ya, set trailing stop. Yang baru mau entry jaga area 350-nya. Kalau close under 350 ya better exit dulu ya untuk Bukalapak. Oke, so far ini oke, ada arah-arah untuk reversal. Kemudian ada Same juga ya.
Saham ini kita bahas dari lama banget ya, buat teman-teman yang ingat. Saham ini kita bahas dari lama banget. Sorry teman-teman ya. Sorry, ada sedikit kebisingan di luar. Nah, saham ini ya udah kita bahas dari lama banget ya, sorry. Nah, awal kita rekomen beli itu di sini. Dan saya juga udah bilang kalau saya TP setengah di sini, setengahnya lagi saya masih cicil-cicil. Nah, harapan saya Same itu di sini dia buat shoulder kanan ya, shoulder kanan. Jadi so far Same juga masih oke ya. Sampai 394 itu Same masih oke. Kalau koreksi sampai di situ Same masih oke. Kalau close under itu baru teman-teman bisa consider untuk trailing stop ataupun cut loss ya. Jadi so far nggak tahu sih ini masih beberapa lama. Handle sebelumnya itu dibuat 1,5 bulan. So harapan saya sih ini juga soon ya, soon jadi dan break ya. So far Same ini sih dilihat dari segi teknikal itu oke teman-teman ya, ada arah-arah untuk reversal. Jadi untuk strategi saat ini buat teman-teman yang baru mau entry, mengingat market yang masih jelek, teman-teman bisa entry-nya tipis-tipis dulu ya, sedikit-sedikit dulu, kemudian bisa consider averaging up kalau memang Same mampu breakout dari 450-nya ya. Kalau masih bertahan di atas ini, teman-teman masih boleh hold Same. Jika jebol 394, teman-teman bisa langsung out ya di saham Same ini. Oke, itu untuk Same. Kemudian ada MLP juga ya. Ini masih sama ya. Sorry, bukan itu. Sorry, MLP juga sama ya, sama dengan Same. Saham ini juga udah kita bahas dari lama ya. Udah kita bahas dari lama. Awal kita bahas itu di sini. Nah, so far masih konsolidasi ya. Dia konsolidasi, volume yang kecil di sini, pattern kecil yang di break itu fail. Ya buat teman-teman yang baru mau entry, untuk saat ini ya better nunggu dulu, wait-and-see dulu ya, karena kelihatannya ini masih dalam tekanan, jadi ada potensi supportnya di 590 itu dijebol. Nah, kalau ini dijebol, support berikutnya ada di 550. Ini neckline awal dia breakup handle. Nah, kalau itu dijebol, ini dijebol, maka ada potensi dia ketahan di 550. Jadi strategi untuk saat ini ya, untuk yang baru mau entry MLP, saran saya lebih baik wait and see terlebih dahulu ya, wait and see terlebih dahulu. Buat teman-teman yang udah beli sebelumnya, bisa consider untuk trailing stop jika Same ini breakdown dari 590 ya. Nah, buat teman-teman yang misalnya udah beli di sini ya, yang masih dalam floating loss ya, jika porsi teman-teman udah kebesaran, teman-teman bisa kurang porsi jika Same jebol 590 atau consider untuk cut loss jika Same lagi. Jika MMLP break 590, kemudian bisa entry lagi di sekitaran harga 550 ya, kalau dia mampu mantul di sini ya. So far sih menurut saya ini masih oke ya, masih dalam tahap konsolidasi, dan konsolidasinya itu pun dengan volume yang relatif jauh lebih kecil dari volume-volume dia naik sebelumnya. Jadi so far harapan saya di sini dia juga membuat handle baru ya. Nggak tahu berapa lama ya, maybe still perlu waktu ya, perlu waktu, nggak tahu berapa lama, 1-2 bulan maybe ya, nggak tahu ya. Oke, itu untuk MMLP. So far selama dia masih bertahan di atas 550, MMLP ini sebenarnya masih oke ya. Kemudian ada TBIG. Nah, TBIG ini ya, seminggu terakhir pergerakan TBIG itu dibilang positif enggak ya, dibilang jelek juga enggak teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar teman-teman ya, nggak tahu ini kenapa. Sorry ya. Nah, berhubung masih menunggu TBIG ya, saya mau kasih tips ya buat teman-teman yang trading di pasar saham. Kunci dari trading itu sebenarnya bukan di analisa kita teman-teman ya, tapi di money management sama mindset kita ya. Kalau dua itu udah salah, seberapa pro pun kita analisa pasti akan lebih sering gagal teman-teman ya.
Nah, TBIG ini teman-teman ya, dia sedang berada di support krusial ya, di sekitaran 3000, under 3000 teman-teman bisa consider untuk cut loss ya, kalau dia close di bawah 3000 ya. Buat yang udah beli minggu lalu kita bahasnya sekitaran sini ya. Nah, buat yang udah beli di bawah 3000 out aja dulu ya, karena market juga masih jelek. Buat yang baru mau entry, wait and see terlebih dahulu ya. Tunggu dia terkonfirmasi rebound dari sini ya. Kalau dia udah terkonfirmasi rebound dari sini, maka teman-teman bisa consider untuk beli TBIG. So far sih sebenarnya saham ini masih oke teman-teman, tapi mengingat market yang kelihatannya jelek ya, jadi ada potensi saham-sahamnya juga ikut terkoreksi ya. Jadi jangan agresif dulu, tunggu memang benar-benar ada flow yang masuk di saham ini ya. So far ya, wait and see terlebih dahulu. Buat yang udah beli bisa consider cut loss jika TBIG close di bawah 3000. Kemudian ada satu saham yang sebenarnya menarik ya, yaitu MNCN. Nah, MNCN ini kalau kita perhatikan lebih detail, dia punya pattern double bottom yang udah di break. Oke, ini bottom pertamanya. Kemudian ini bottom kedua. Breaknya juga dengan volume gede ya, kemudian cuma kemarin dia turun volumenya tipis teman-teman. Jadi so far sebenarnya ya MNCN ini masih oke, cukup menarik ya buat diperhatikan. Buat teman-teman yang baru mau entry, entry-nya tipis-tipis sampai last di 1000, close under itu teman-teman bisa consider untuk out ya dari MNCN. So far sih kelihatannya cukup oke ya, volume naiknya juga oke teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan volume naiknya itu oke, kemudian volume dia break juga oke. Nah, kalau dia rebound ya, kalau dia terkonfirmasi rebound, teman-teman bisa consider untuk masuk di saham ini ya, saham MNCN ini. Oke, itu ya untuk beberapa saham yang kita bahas hari ini. Ingat pesan saya, jangan agresif dulu, market lagi jelek ya. Kalau yang mau liburan bisa liburan dulu ya, kalau marketnya masih lanjut jelek teman-teman ya. Dan kebetulan juga akan ada Idul Fitri ya, jadi mungkin karena itu ya market jelek. So far foreign flow masih kencang, tapi nggak tahu kenapa dari sisi lokal itu malah berlawanan dari foreign. Lokal terlihat masih ragu-ragu, jadi kita sebagai trader ya take action aja. Kalau marketnya memang lagi jelek ya jangan jangan agresif teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga video saya bermanfaat, dan again selamat malam.